Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan mengenai apa itu konten. Konten desain adalah praktik yang dijalankan untuk mengembangkan elemen front-end di sebuah website. Dan adapun bagian-bagian yang ada pada konten yaitu yang pertama copywriting, yang kedua foto dan video, dan yang ketiga search engine optimization atau biasa disingkat dengan SEO. Pengertian dari copywriting. Copywriting adalah salah satu teknik dalam penulisan yang digunakan supaya tulisan yang dibuat dapat menarik minat dari pembaca untuk membaca konten tersebut. Yang kedua, pengertian dari foto dan video adalah salah satu bagian pelengkap yang digunakan untuk menambah daya tarik pada sebuah konten. Dan yang ketiga, pengertian dari search engine optimization atau SEO. SEO adalah sebuah apresiasi yang diberikan kepada halaman website yang termasuk pada halaman pertama di mesin pencari Google. Dan adapun kelebihan pada copywriting yaitu yang pertama, menarik audiens dan target market untuk membaca atau melakukan action pada konten yang dibuat. Yang kedua, menonjolkan produk atau jasa yang kamu promosikan dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan penjualan produk dan jasa dengan cara yang lebih cepat dan waktu yang lebih singkat. Pembahasan selanjutnya yaitu teknik copywriting agar membuat konten menjadi lebih baik. Nah, di sini teknik yang pertama ada formula AIDA. AIDA itu merupakan singkatan dari attention, interest, desire, dan action, di mana keempat komponen ini bisa membantu atau membuat tulisan kita menjadi lebih berkesan dan lebih menarik minat pembaca atau audiens. Nah, komponen yang pertama itu ada attention, di mana komponen attention ini atau yang berarti attention yang berarti perhatian itu mempunyai tujuan utama yaitu bagaimana cara untuk bisa menangkap perhatian dari audiens sehingga audiens itu bisa melihat atau tertarik untuk membuka konten yang kita buat. Untuk untuk komponen yang kedua yaitu ada interest atau menarik. Nah, di sini setelah tadi kita berhasil menangkap perhatian dari audiens, maka pada tahapan interest ini kita harus bisa membuat audiens merasa tertarik dengan konten yang kita buat. Nah, pada tahapan ini kita dapat menambahkan beberapa fakta, informasi, atau alasan yang bisa membuat audiens merasa yakin atau merasa tertarik untuk membaca atau melihat artikel ataupun konten yang kita buat. Nah, komponen yang selanjutnya yaitu desire atau keinginan. Nah, di mana ketika sudah memasuki tahapan ini, pembaca atau audiens sudah memiliki keinginan terhadap apa yang kita tawarkan. Nah, pada tahapan ini biasanya dicantumkan manfaat yang akan didapat. Jadi, pada tahapan ini dijelaskan manfaat apa yang akan audiens dapatkan ketika membuka atau melihat konten yang akan yang kita buat sehingga para audiens merasa lebih yakin lagi terhadap produk ataupun tulisan yang kita buat. Dan komponen yang terakhir yaitu action atau tindakan, di mana bagian akhir ini kita sudah berhasil menarik perhatian pembaca, sehingga pembaca dapat melakukan tindakan sesuai tulisan yang dibuat. Nah, biasanya fitur yang ditambahkan pada bagian action ini yaitu fitur CTA atau yang biasa disebut call to action, di mana call to action itu merupakan suatu kalimat ajakan yang dapat membuat para audiens untuk melakukan tindakan terhadap
konten yang kita buat. Seperti contoh kalimatnya itu ada klik link ini untuk memesan. Jadi audiens dapat langsung terarah ke menu atau produk selanjutnya ketika audiens sudah benar-benar yakin untuk memesan atau membeli terhadap produk yang kita tawarkan. Nah, ini adalah contoh penerapan teknik AIDA pada artikel blog, di mana pada kalimat pertama itu termasuk kalimat attention, karena di sini penulis berusaha menangkap atau menarik perhatian audiens dengan memaparkan masalah yang biasa dihadapi. Nah, di sini penulis memaparkan masalah upaya CEO yang tidak optimal karena tidak tahu algoritma Google terbaru. Nah, untuk kalimat yang kedua itu termasuk kalimat interest karena di sini penulis mencoba menarik perhatian audiens dengan memaparkan kenapa permasalahan tersebut penting untuk dibahas. Nah, di kalimat ini juga penulis menjelaskan atau memberikan informasi mengenai algoritma Google yang sangat berpengaruh terhadap optimasi CEO. Nah, untuk kalimat yang ketiga itu termasuk komponen desire karena di sini penulis mencoba memberikan solusi kepada audiens yaitu dengan mengetahui update algoritma terbaru sehingga dapat menarik keinginan atau menimbulkan keinginan terhadap audiens sehingga audiens akan membaca seluruh artikel blog secara menyeluruh. Dan untuk kalimat yang terakhir yaitu mari baca panduan ini hingga selesai, itu merupakan contoh komponen action di mana penulis mengajak para audiens atau pembaca untuk membaca artikel hingga selesai. Berikut contoh penerapan AIDA pada penawaran produk melalui caption media sosial. Kalau tadi contoh sebelumnya itu penerapan AIDA pada artikel blog dan sekarang untuk penerapan AIDA pada penawaran produk. Nah, di sini ada caption dari Eiger. Di sini untuk kalimat pertamanya Eiger menggunakan kalimat attention dengan memaparkan manfaat produk. Di sini yaitu manfaat produknya yaitu tas muat laptop 15 tapi ringkas. Di sini dapat membuat audiens atau pembaca tertarik atau memiliki rasa ingin tahu terhadap tas tersebut. Selanjutnya yaitu bagian interest. Di sini cara Eiger untuk menarik perhatian atau menarik minat dari audiens yaitu dengan menjelaskan kepada audiens bahwa kita dapat memperoleh tas laptop 15 ini dengan diskon yang spesial sehingga audiens dapat merasa tertarik untuk memiliki tas tersebut dengan harga diskon. Bagian yang ketiga yaitu bagian desire. Nah, agar pembeli dapat tergugah atau memiliki rasa keinginan untuk memiliki tas tersebut, maka di sini penulis menjelaskan kelebihan dari tas ini, mulai dari modelnya yang cocok untuk sekolah atau kuliah dan juga karena tas laptopnya yang luas. Sehingga dengan kalimat tersebut atau dengan menjelaskan kelebihan tersebut, maka para pembaca dapat memiliki keinginan untuk memiliki tas tersebut. Dan untuk yang kalimat terakhir yaitu termasuk kalimat action, yaitu penulis di sini langsung mengajak para audiens atau pembaca langsung melihat atau mencek langsung Instagram dari eigerindthestore.com dan akan mendapatkan cashback 10.000 untuk pembelian minimal 300.000 dengan pembayaran GoPay. Maka di situ juga akan membuat langsung audiens untuk langsung mengunjungi website ataupun Instagram pemilik penjual tas tersebut. Selanjutnya teknik yang kedua yang diterapkan dalam teknik copywriting yaitu yang kedua adalah konsep slide per slide. Di mana slide per slide merupakan konsep yang setiap kalimat yang terdapat dalam teks
selalu didukung oleh kalimat selanjutnya, sehingga semua kalimat memiliki fungsi untuk menjaga rasa ingin tahu pembaca hingga bagian CTA. Dan teknik yang ketiga yaitu social proof, di mana social proof ini merupakan elemen copywriting yang digunakan untuk meyakinkan audiens bahwa Anda dapat dipercaya. Nah, ini dapat ditunjukkan ke dalam beberapa bentuk, termasuk menampilkan logo klien, testimoni pelanggan, ataupun jumlah pelanggan dan subscriber. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu salah satu teknik copywriting agar membuat konten yang baik. Di sini saya akan menjelaskan sub keempat, yaitu yakinkan audiens dengan frequently asked question. Dalam menjalankan sebuah bisnis, pasti ada beberapa hal yang dipikirkan target pemasaran yang membuatnya ragu-ragu untuk membeli dari Anda. Alasannya bisa jadi harga yang tinggi dan ada produk yang serupa yang lebih terkenal dengan harga yang murah dan lain-lain. Untuk mengatasi itu, maka harus memberikan alasan layanan, barang, atau konten yang dibuat lebih unggul daripada barang yang lain. Salah satunya yaitu membuat segmen Frequently Asked Question atau FAQ. Selanjutnya yaitu membuat copywriting yang baik dan benar. 1. Menentukan deadline yang tepat. 2. Dukungan deadline dengan lead yang menarik. 3. Menuliskan tulisan yang berkualitas dan sesuai fakta. 4. Mengakhiri tulisan dengan kalimat yang persuasif. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil dari penjelasan dari teman kelompok saya tentang website, terutama di dalam bagian konten. Di dalam bagian konten terdapat foto dan video. Di mana foto atau yang biasa disebut gambar merupakan salah satu bagian penting dalam pembuatan sebuah website. Karena penambahan dan penempatan sebuah gambar menambah daya tarik sebuah website, sehingga membuat pengguna menikmati halaman web yang dibuat. Foto dalam website harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, foto yang berkualitas. Maksud dari foto yang berkualitas ini yaitu kita harus menampilkan foto yang benar-benar berkualitas tinggi supaya membuat pengunjung website kita nyaman ketika telah masuk dalam website kita. Yang kedua, foto sesuai brand yang akan diperjualbelikan. Maksudnya, gambar yang Anda gunakan harus relevan dengan brand atau identitas. Misalkan Anda menjual sebuah produk yang berkualitas tinggi, maka foto-foto yang digunakan pada website harus sesuai dengan produk yang Anda jual, sehingga dapat membuat kesan kepada pengunjung website bahwa produk yang Anda tampilkan di website benar-benar berkualitas tinggi. Yang ketiga, actionable. Actionable maksudnya gambar atau foto yang digunakan dalam sebuah website harus bisa membujuk atau mengarahkan pengunjung website melakukan tindakan call to action atau yang terdapat pada dalam website Anda. Ketika Anda berkunjung ke website ini, pertama kali Anda akan melihat foto yang benar-benar membuat Anda ingin membelinya. Seperti itu. Yang keempat, menggunakan foto yang real. Maksudnya, foto yang kita upload di dalam website kita harus betul-betul sama dengan website, sama dengan produk yang akan kita berikan kepada pengunjung nantinya. Yang kelima, unik. Di dalam website kita juga harus mengupload atau memasang foto yang unik. Gunanya untuk membuat pengunjung website kita tertarik dengan foto yang kita upload
Misalnya seperti kita mau menjual suatu barang, harus kita membuat fotonya yang unik supaya pengunjung ingin membelinya. Yang kedua, yaitu video. Penggunaan video dalam sebuah website menjadi daya tarik tersendiri bagi pengguna website. Pada saat seseorang membuka website, hal pertama yang mereka lihat adalah video. Karena video adalah gambar bergerak yang dapat dinikmati dan harus membaca. Tanpa harus membaca, hanya nonton saja. Dalam pemakaian video pada sebuah website, ternyata bisa meningkatkan conversions dan traffic kita. Jadi orang bakal tertarik dan Anda tidak perlu susah-susah menceritakannya lagi tentang bisnis yang kamu miliki. Maksudnya, penggunaan video ini membuat pengunjung agar tidak susah lagi untuk menjelaskan kepada orang-orang, karena dia dapat menunjukkan videonya saja kepada pengguna yang lainnya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tahapan konten. Di sini ada sub ketiga dari tahapan konten, yaitu Search Engine Optimization atau bisa dibilang SEO. Secara umum, SEO adalah cara untuk mengoptimalkan situs web agar masuk pada peringkat teratas di hasil pencarian, khususnya pada organic research, yang mana pencarian organik dilakukan user atau saat memasukkan kata kunci pada browser dan search engine Google. Adapun tipe traffic SEO sebagai berikut. Yang pertama, ada quality traffic. Quality traffic atau lebih dikenal dengan traffic yang berkualitas. Untuk menentukan nilai kualitas traffic dapat diukur dari seberapa besar nilai dari konversi yang dihasilkan dari data pengunjung yang masuk pada website Anda. Yang kedua, ada quantity of traffic. Kuantitas dari sebuah website perlu diperhitungkan untuk meningkatkan performa sebuah website. Yang ketiga, ada organic traffic. Traffic organik sangat disukai oleh pemilik website karena tidak membutuhkan biaya atau gratis. Dengan traffic organik juga dapat mendatangkan jumlah pengunjung yang lebih banyak serta meningkatkan konversi. Selanjutnya ada cara kerja dan teknis SEO. Pertama, yang hal perlu Anda perhatikan adalah untuk masuk pada halaman pertama dan mendapatkan top position antara peringkat 1 hingga 3. Tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Mesin pencari atau research engine memiliki 3 tugas utama untuk mencari permintaan yang Anda ketikkan. Yang pertama itu ada crawling. Mesin pencari bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari seluruh website, mulai dari halaman hingga link. Yang kedua ada indexing. Setelah crawling, selanjutnya web crawler akan menyimpan informasi tersebut ke dalam Entelex atau indeks. Yang ketiga ada ranking. Ranking ini adalah tahap akhir dari search engine, akan menampilkan hasil peringkat berdasarkan pencarian yang paling relevan dengan keyword yang disasar. Selanjutnya ada jenis SEO. Terbagi atas 2, yaitu SEO on page. Penerapannya dapat dilakukan dengan melakukan beberapa perbaikan dan perubahan pada konten pada halaman website Anda. Yang kedua itu ada SEO off page, berfungsi untuk meningkatkan traffic website apabila dalam pengembangan optimasi on page dirasa belum cukup dan mampu untuk meningkatkan konversi traffic untuk bisnis Anda. Yang kedua itu ada manfaat SEO yang terbagi atas 4, yaitu meningkatkan traffic pengunjung, meningkatkan konversi bisnis, menjangkau user yang lebih luas, dan mendapatkan keuntungan bisnis dalam jangka waktu yang panjang.